Nah itu ya, ini bagian yang membusuk pada batang-batangnya, menular ya, jadinya merambat. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia. Nah, buat teman-teman nih yang punya tanaman hiasnya sedang mengalami sakit atau sedang mengalami serangan penyakit, harus tonton video kali ini guys. Karena kenapa? Tanaman hias yang kita miliki itu tidak selamanya sehat guys. Seperti kita aja ya, kadang batuk, kadang pilek, kadang serang penyakit yang lain-lainnya. Nah, untuk mengobati atau untuk pencegahannya kita bisa melakukan hal ini guys. Makanya tonton video ini sampai selesai karena saya akan berikan solusi buat tanaman hias yang sedang mengalami sakit ataupun pencegahan agar tanamannya tidak terserang penyakit guys. Nah, tonton videonya sampai selesai. Tanaman yang sehat itu sangat diidam-idamkan oleh kita para pecinta tanaman hias di rumah guys. Karena untuk mendapatkan tanaman yang subur itu mudah guys, tapi untuk mendapatkan tanaman yang sehat itulah yang susah. Maka selain kita memberikan pemupukan, penyiraman sinar matahari, kita juga perlu yang namanya pengobatan yang bersifat kuratif dan protektif. Kuratif itu apa? Kuratif artinya pada saat sakit tanamannya kita harus melakukan penyembuhan atau pengobatan. Sedangkan kalau protektif yaitu tanaman yang sehat kita rawat dengan metode tertentu agar tanamannya selalu sehat, tidak terserang penyakit. Oke ya guys, paham sampai di sini? Nah, penyakit tanaman hias itu sendiri biasanya ada yang serang dari penyakit serangan bakteri dan jamur ataupun virus. Nah, saya akan jabarkan satu persatu ya. A few moments later. Seperti salah satu di antara ketiga tanaman hias ini guys, ada yang sedang terserang penyakit. Saya akan jelaskan serangan penyakit jamur dulu ya. Penyakit jamur itu biasanya menyerang pada tanaman hias seperti bercak daun, busuk akar, busuk daun. Nah, itulah yang sering biasa kita temui pada tanaman-tanaman kita di rumah ya. Lalu ada lagi serangan bersifat dari serangan bakteri. Tapi biasanya itu pada bagian yang terserang itu berlendir guys. Udah gitu baunya juga kurang sedap untuk bagian-bagian yang terserangnya. Itulah bedanya dengan serangan penyakit jamur dan penyakit bakteri. Lalu ada lagi dari virus. Virus biasanya nyerangnya pada tanaman-tanaman seperti cabai ya. Yang terkenal itu adalah penyakit bule, dimana daun-daunnya itu sehat tapi warna itu berubah menjadi kuning semua. Dan lama-lama biasanya akan produksi cabainya mengurang sampai tidak ada produksi sama sekali hingga akhirnya tanamannya mati. Nah, untuk menangkal atau mengatasi hal-hal serangan penyakit tadi, saya sudah menemukan jawabannya yang cukup ringkas obatnya. Saya mempunyai tanaman dari ini dia guys. Ini adalah Peperomia belimbing saya yang sedang mengalami serangan penyakit. Penyakit apa sih? Penyakitnya berasal dari bercak daun atau tepatnya adalah karat daun. Ciri-ciri dari karat daun itu bisa mengakibatkan penyakit busuk daun. Nah, ini ciri-cirinya. Ini dia guys, penyakit karat daun itu biasanya ada bercak-bercak seperti karat pada besi ya, yaitu berwarna coklat hingga agak kehitam-hitaman. Nah, ini contohnya nih. Awalnya bercak-bercak seperti ini mengitari dari biasanya di bawah permukaan daun. Nanti lama-kelamaan dia akan mengering menuju ujung-ujung daun seperti ini hingga pembusukan pada bagian batangnya. Nah, itu ya. Ini bagian yang membusuk pada batang-batangnya, menular ya, jadinya merambat di bawahnya seperti ini. Nanti saya akan melakukan pengobatan ya yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Nah, ini dia daunnya sudah mati hingga pada rontok. Ini satu batang sudah mati. Lihat, dan busuk ya ini. Nah, pengobatan yang akan saya lakukan yaitu menggunakan ini ya. Lihat guys, ini adalah anti Jerman plus 520 SC. Anti Jerman adalah fungisida, bakterisida, dan virusida. Untuk anti Jerman ini merupakan 3 in 1, yaitu bukan hanya untuk pengobatan pada tanaman yang sedang penyakit jamur, tapi juga bisa untuk pengobatan pada tanaman yang sedang penyakit penyebab bakteri ataupun virus guys. Jadi ini lebih hemat ya, lebih lengkap. Jadi tidak perlu 3 obat untuk penyembuhan pada tanaman-tanaman yang sedang mengalami penyakit guys. Cukup ini satu aja. Ini repack ya. Repack itu artinya apa? Yaitu dalam satu botol yang besar lalu dibagi kecil-kecil seperti ini. Jadi harganya lebih murah, lebih ekonomis ya, tidak semahal pada ukuran aslinya. Kalau botol aslinya itu lebih besar guys, harganya juga cukup lumayan mahal. Nah, untuk mendapatkan anti Jerman ini silahkan di toko online saya juga ada, harganya cukup murah karena sudah repack ya.
Nah, yuk langsung aja kita melakukan penyembuhan pada tanaman peperomia dan juga pencegahan pada tanaman aglonema. Check it out. A few moments later. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan peralatan yang harus kita siapkan ya, yaitu ini alat semprot dan air di dalamnya sebanyak 1 liter guys. Nah sekarang kita akan masukkan untuk anti jerman ini ke dalam air 1 liter ini. Dosisnya berapa? Dosisnya adalah 2-3 mili untuk air 1 liter guys. Nah, jadi saya akan berikan cukup 2 mili ya. 2 mili ini adalah 2 pipet ini. Ini bekas obat panas anak ya yang sudah tidak terpakai. Jadi saya pakai aja untuk dosis pada pemupukan atau pengobatan untuk tanaman hias guys. Kalau tidak punya pipet juga bisa menggunakan sendok teh. Yuk kita siapkan untuk anti jermannya. Nah ini ya guys, 1 mili untuk 1 pipet kita masukkan. Nah itu dia. Satu lagi kita tutup dulu untuk anti jermannya agar tidak tumpah. Kemudian kita tutup ya. Kemudian kita kocok-kocok seperti ini agar tercampur untuk anti jermannya ke air 1 liter. Kalau sudah, kita bisa melakukan penyemprotan ya. Seperti ini. Pertama yang kita semprotkan adalah di bagian daun-daunnya dulu dengan merata ya sampai seluruh batang. Nah, seperti ini. Atau kita semprot seperti ini sampai merata. Nah, itu dia. Bagian bawah daun juga. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kapan kita bisa melakukan penyemprotan? Penyemprotan bisa dilakukan pada pagi hari ya guys, dimana belum matahari terik atau di atas ubun-ubun. Lalu berapa kali sih? Nah, kalau ditanya untuk berapa kali, untuk protektif atau untuk pencegahan ya seperti tanaman aglonemaceae ini, yaitu cukup 2 minggu sekali. Nah, lalu untuk penyembuhan atau pengobatan pada tanaman yang sedang penyakit, ini kita bisa melakukan pengulangan penyemprotan itu kurang lebih seminggu sekali ya guys. Kalau kiranya parah bisa didekatkan misalkan 5 hari sekali ya. Nah, kalau kiranya sudah basah semua, yaitu pada daun-daunnya juga pada batang-batang tanamannya, kita bisa melakukan penyiraman di bagian perakaran dan media tanamnya guys. Dengan cara seperti apa? Nah ini dia, kita buka untuk alat penyemprotnya, lalu kita siramkan di bagian perakarannya agar lebih sehat lagi guys. Nah seperti ini. Lalu untuk aglonema juga ya. Kalau sudah melakukan perawatan pada tanaman yang serang penyakit seperti ini nih guys, peperomia ini ya guys. Nah ini kan sudah serang penyakit nih. Kalau sudah dilakukan pengobatan dengan anti jerman ini, usahakan jangan disiram dengan pupuk kimia guys, misalkan NPK, karena sifat pupuk kimia itu panas guys, biasanya mempunyai efek samping pengeringan pada daun. Lebih baik kita siram aja dengan pupuk organik cair, misalkan dengan air cucian beras ataupun dengan pupuk organik cair yang lainnya. Nah seperti halnya pupuk organik cair buatan saya ini guys, pupuk ini bisa membuat segar kembali atau sehat kembali pada tanaman-tanaman yang sedang mengalami proses penyembuhan guys. Nah itulah tips ya untuk perawatan pada tanaman-tanaman hias kita agar selalu sehat di rumah, baik itu tanaman yang sedang terserang penyakit ataupun tanaman-tanaman yang sehat yang diharapkan tanamannya selalu sehat, tidak terserang penyakit ya. Lalu perawatan yang bisa kita lakukan adalah misalkan menggunakan media tanam yang poros, lalu penyiraman sinar matahari langsung, itu jangan lupa walaupun itu sedikit ya waktunya, tidak terlalu lama, tapi sangat penting untuk kesehatan tanaman hias kita di rumah. Oke guys, sampai di sini aja ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.